Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab tuduhan orang-orang yang berkata bahwa sholat tarawih sebanyak 20 rakaat itu tidak ada dalilnya. Paling banter dalilnya adalah riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun hadisnya tidak sahih. Begitulah teriakan mereka untuk menuduh-nuduh bid'ah atau sesat sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tuduhan tersebut dapat kita benarkan? Jawabannya sangat tidak bisa dibenarkan sama sekali, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan kami akan membacakan kitab yang dikarang oleh sanjungan mereka sendiri di akhir video kami. Simak sampai selesai. Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi, beliau meriwayatkan hadis dalam kitabnya yang bernama As-Sunanul Kubra, tepat di juz kedua halaman 698 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, nomor hadis 4288. Waqad akhbarona Abu Abdillah Al-Husain bin Muhammad bin Al-Husain bin Fanjawaih Ad-Dainawari Bid-Damawan, haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni, amba'a Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Bawawi, haddatsana Ali bin Al-Ja'd, amba'a Ibnu Abi Dhi'bin an Yazid bin Husaifah an Sa'ib bin Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhana bi 20 rakaatan. Artinya, dari Yazid bin Husaifah, dari Sa'id bin Yazid, beliau berkata, mereka para sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Lalu bagaimana sih pandangan para ulama tentang siapakah Yazid bin Husaifah tadi dan bagaimana kredibilitas beliau? Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari, tepat di juz kedua halaman 498 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Qauluhu haddatsani Yazid bin Husaifah huwa ibnu Abdillah bin Husaifah nusiba ila jaddihi. Yazid bin Husaifah huwa, dia adalah ibnu Abdillah. Yazid bin Husaifah, beliau adalah putranya Abdullah bin Husaifah nusiba ila jaddihi. Beliau ini, Yazid ini dinisbatkan kepada kakeknya. Nama ayahnya yang asli adalah Abdullah. Abdullah putranya Husaifah. Jadi Yazid bin Abdullah bin Husaifah. Namun terkadang beliau dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Husaifah, sehingga disebut Yazid bin Husaifah. Lalu bagaimana kredibilitas daripada Yazid bin Husaifah ini? Maka di sini Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari, tepat di juz pertama halaman 431 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Yazid bin Abdillah bin Husaifah Al-Kindi waqad yunsabu ila jaddihi. Yazid bin Abdullah bin Husaifah Al-Kindi waqad yunsabu ila jaddihi, terkadang beliau ini dinisbatkan kepada kakeknya. Sebagaimana keterangan yang sudah kami jelaskan tadi, sebenarnya itu Yazid putranya Abdullah, Abdullah putranya Husaifah. Namun terkadang Yazid ini dinisbatkan kepada kakeknya, sehingga jadilah Yazid bin Husaifah. Qala Ibnu Ma'inin thiqatun hujjatun. Menurut Imam Ibnu Ma'in, Yazid bin Husaifah itu orangnya thiqah, bisa dipercaya, hujjatun, dan juga bisa dijadikan hujjah. Wa wathaqahu Ahmadu fi riwayatil Athram.
Begitu juga menurut Imam Ahmad, Yazid bin Husayfah itu orangnya thiqah, dithiqahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Wa kadza Abu Hatimin, begitu juga oleh Imam Abu Hatim, bahwasanya Yazid bin Husayfah itu orangnya thiqah. Wan Nasa'i wa Ibnu Sa'din, begitu juga menurut Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sa'din. Beliau mengatakan bahwasanya Yazid bin Husayfah itu orangnya thiqah. Oleh sebab itulah tidak heran apabila Al-Imam An-Nawawi menganggap sanad hadis tersebut adalah sahih, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi, tepat di juz kelima halaman 39 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kata Imam An-Nawawi di sini, wahtajja ashabuna bima rawahul Baihaqi wa ghairuhu bil isnadis sahihi anis Sa'ib bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhan bi 20 rakaatan. Ashab kami, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, berhujjah bahwasanya jumlah bilangan rakaat salat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Para ashabus Syafi'i berhujjah bima rawahul Baihaqi, berhujjah menggunakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, maupun oleh imam yang lain, bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, anisa bin Yazid as-Sahabi, yaitu dari sahabat Sa'ib bin Yazid as-Sahabi. Beliau ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sahabat Sa'ib bin Yazid ini dawuh begini, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhan bi 20 rakaatan. Para sahabat itu di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, mereka para sahabat Nabi itu melakukan qiyamul Ramadan ataupun salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi sendiri, Imam Ibnu Taimiyah ternyata menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa, tepat di juz ke-22 halaman 272, Imam Ibnu Taimiyah berkata, kama anna nafsa qiyami Ramadana lam yuwaqqitin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi adadan muayyanan. Sebenarnya melaksanakan tarawih atau qiyamul Ramadan, lam yuwaqqitin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adadan muayyanan, sama sekali oleh Nabi tidak pernah ditentukan berapa jumlah bilangan rokaatnya. Nabi tidak pernah menentukan bilangan qiyamul Ramadan atau tarawih. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi sendiri. Bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadana wala ghairihi ala 13 rakaatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya, tidak pernah lebih sholat daripada 13 rakaat. Lakin kana yutilur rakaati, hanya saja Nabi itu memanjangkan rakaat, memperlama rakaat. Falamma jama'ahum Umaru ala Ubay bin Ka'bin kana yusalli bihim 20 rakaatan thumma yutiru bi 3. Setelah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar mengumpulkan masyarakat menjadi satu, maksudnya yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ternyata sholat qiyamul Ramadan dengan masyarakat, sholat tarawihnya 20 rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Thumma yutiru bi 3, kemudian melakukan sholat witir 3 rakaat. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah.
kami cuma membacakan. Imam Ibnu Taimiyah sanjungan kaum Wahabi sendiri menyatakan di zaman Sayyidina Umar sholat tarawih itu memang 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Bahkan dengan tegas Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan keterangannya, ila angqol wa man dhanna anna qiyama ramadhana fihi adadun muwaqqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu faqad akhta'a. Siapapun orangnya, baik dia itu adalah ustadz maupun sutat, baik dia Wahabi yang ada di sana maupun yang ada di sini, siapapun pokoknya orangnya, wa man dhanna, siapapun yang menyangka bahwasanya qiyamu Ramadan, siapapun yang mengira bahwasanya sholat tarawih itu fihi adadun muwaqqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat tarawih itu ada jumlah bilangan rakaat yang tertentu dari Nabi, la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu, sehingga tidak boleh itu ditambah maupun dikurangi, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, faqad akhta'a, sungguh orang tersebut sudah melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, kami hanya sekedar membacakan. Intinya adalah sholat tarawih itu tidak pernah ada batasan bilangan rokaatnya. Silahkan sudah, sholat berapapun silahkan. Yang penting kita faham, kita tahu bahwa sholatul lail masna masna. Yang penting dua-dua. Gitu rek ya. Itu yang penting. Mau sholat 11 rakaat sakwitirnya, monggo. Mau sholat 20 atau 23 sakwitirnya, monggo. Silahkan, semuanya benar. Yang tidak benar itu apa? Menyalah-nyalahkan. Apalagi menuduh bid'ah. Yang 20 rakaat atau 23 sakwitirnya dituduh bid'ah. Itu yang bermasalah. Padahal sholat tarawih atau qiyamu Ramadan sebanyak 20 rakaat sudah dilakukan di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan sanad hadisnya sahih. Bahkan kita saksikan dengan mata kepala sendiri sampai sekarang di kota Makkah yang katanya pusat Islam, Islam murni ada di Makkah, ternyata di kota Mekah sendiri dilakukan sholat qiyamu Ramadan, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan 3 sholat witirnya. Sehingga apabila kaum sebelah itu menuduh sholat tarawih sebanyak 20 rakaat atau 23 rakaat sak witirnya itu adalah bid'ah, itu sesat. Wow, berapa puluh juta umat muslim yang kalian tuduh melakukan kesesatan. Oleh sebab itulah saran kami kepada kaum sebelah, ayo perbanyak lagi bahan bacaannya, ayo perbanyak lagi referensinya, karena minimnya ilmu itu biasanya membuat seseorang menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Hadanallahu wa iyyakum ila syiratihil mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.